Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Menjadi Wajada. Mempunyai arti, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Tidak ada hasil jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan. So, bagi kalian yang ingin berhasil di PNS, yuk semangat latihan. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang pertama, saya akan membahas contoh soal SKB rumpun ekonomi. Yang salah satunya adalah sistem administrasi keuangan daerah. Jadi langsung aja ya pada soal. Nomor 1. Peraturan mengenai pengelola keuangan daerah terdapat di dalam A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011, D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Udah tahu jawabannya kan? Jawabannya adalah D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, pembahasannya ini jadi peraturan mengenai pengelola keuangan daerah itu terdapat di PP Nomor 12 Tahun 2019. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu adalah tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu mengenai pembendaharaan negara. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu adalah tentang administrasi pemerintah. Jadi teman-teman harus hafal ya tentang peraturan-peraturannya. Udah jelas? Kita lanjut soal nomor. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah A. DPRD, B. Kepala Daerah, C. Gubernur, D. Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah Kepala Daerah. Pembahasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dibesarkan. Jadi yang memegang kekuasaan pengelola keuangan daerah itu adalah kepala daerah itu sendiri. Lanjut nomor 2. Oh iya, ini ada pembahasan mengenai tugas dan wewenang DPRD. Jadi, wewenang DPRD hanya membentuk peraturan, membahas dan memberikan persetujuan, dan melaksanakan pengawasan untuk pengelola keuangan daerah tersebut. Nomor 3, suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD adalah yang disebut suatu rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPRD itu disebut apa? A. Keuangan daerah, B. APBN, C. APBD, D. Rencana kerja pemerintah. Oke, jawabannya adalah APBD. Pembahasannya, pengertian keuangan daerah itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian, pengertian APBN itu adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi beda ya antara APBD dan APBN. APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan disetujuinya oleh DPRD.
Kalau APBN itu adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh DPR. Kemudian yang ketiga adalah rencana kerja pemerintah adalah landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD. Udah jelas ya? Next nomor 4. Nomor 5. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi disebut dengan istilah A. Pajak daerah, B. Retribusi daerah, C. Pendapatan daerah, D. Pungutan daerah. Jawabannya adalah retribusi daerah. Jadi, retribusi daerah itu mempunyai arti bahwa adalah sebuah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi. Kemudian pembahasannya, jika pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat. Dan adapun pengertian pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Oke, udah jelas ya antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah. Kita lanjut ke prinsip-prinsip dasar anggaran daerah yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran disebut dengan A. Prinsip tahunan, B. Prinsip spesialitas, C. Prinsip accrual, D. Prinsip universalitas. Jawabannya adalah prinsip universalitas. Prinsip universalitas itu mengharuskan setiap transaksi ditampilkan dalam dokumen. Kemudian pengertian lainnya adalah yang pertama, dan prinsip-prinsip lainnya itu adalah prinsip kesatuan, yaitu menghendaki semua pendapatan dan pengeluaran berbentuk satu dokumen anggaran. Jadi bedaannya jika kesatuan dengan universalitas, jika universalitas itu adalah mengharuskan setiap transaksi yang ditampilkan dalam dokumen anggaran. Jika kesatuan itu semua pendapatan dan pengeluaran berbentuk satu dokumen anggaran. Prinsip tahunannya itu yaitu membatasi masa berlaku anggaran pada tahun tertentu. Prinsip spesialitas yaitu mewajibkan kredit anggaran disediakan secara rinci. Prinsip accrual yaitu menghendaki anggaran dibebani pada pengeluaran yang wajib dibayar dan penerimaan yang semestinya diterima. Kas yaitu menghendaki anggaran daerah dibebani saat ada penerimaan atau pengeluaran dari atau kas daerah. Sudah jelas ya prinsip-prinsip dasar anggaran itu. Jadi semua ini prinsip-prinsip anggarannya mau dipelajari juga ya pengertiannya. Siapa tahu nanti keluar. Lanjut. Nomor 7.
Apabila dalam perancangan APBD suatu tahun anggaran diperkirakan jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, maka terjadi defisit. Untuk menutup kekurangan tersebut dipenuhi dengan A. Meninggikan pendapatan, B. Memperendah belanja, C. Penghematan, dan D. Pembiayaan. Jawabannya adalah pembiayaan. Menurut dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang dalam APBN. Sedangkan jika terjadi surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya jelas ya perbedaan jika terjadi defisit dan terjadi surplus. Oke. Yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Pengolah Dana Masyarakat pemerintah daerah adalah A. Bupati, B. DPRD Provinsi, C. Gubernur, D. Menteri Keuangan. Jawabannya adalah Gubernur. Kita lihat pembahasannya. Menurut Undang-Undang mengenai keuangan daerah, bahwa Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Pengolah Dana Masyarakat yang terdapat fasilitas dari pemerintah pusat. Jadi, jika pemerintah pusat yang mengawasinya adalah Menteri Keuangan dan membina mengawasi itu adalah Menteri Keuangan. Sedangkan pemerintah daerah itu diawasinya oleh gubernur, bupati atau wali kota. Oke, jelas ya perbedaannya antara pengawasan, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Alokasi dana dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaannya. Dana dari APBN disebut dengan A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus, C. Dana dekonsentrasi, D. Dana pembantuan. Jawabannya adalah dana alokasi khusus. Pembahasannya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengertian dari dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian pengertian dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Udah tahu kan sekarang perbedaannya dari DAU dan DAK? Mohon dipelajari kembali ya dan dipahami kembali. Kita lanjut ke nomor 10. Peraturan yang membahas mengenai pemerintahan daerah adalah A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, C.
C. PP nomor 12 tahun 2019. D. Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Oh maaf ya teman-teman, ini nomor 23 tahun 2014 ya. Salah ketik. Oke, jawabannya adalah A. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jadi ini juga jawabannya salah. Maaf ya, salah ketik saya. Jadi ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 jawabannya ya. Jadi tentang pemerintah daerah itu adalah nomor 23 tahun 2014. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu adalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk PP nomor 12 tahun 2019 itu adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Maaf ya, lupa nggak ketik. Jadi PP nomor 12 tahun 2019 itu adalah tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu adalah tentang keuangan negara. Jadi teman-teman juga harus menghafal peraturan yang berkaitan dengan rumpun tersebut ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan maaf, saya baru belajar dan mungkin banyak belepotan ya. Harap dimaklumi, mungkin saran boleh diketik aja di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.